Selamat malam untuk kita semua yang boleh datang di ibadah jam doa. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online melalui Instagram dan YouTube Safari Park Baptist Fellowship. Mari kita Bapak Ibu Saudara, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini persekutuan jam doa, dan firman Tuhan berkata dalam Mazmur 18 ayat 49. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Saya memberikan waktu kepada Bapak Saudara untuk ambil saat teduh sejenak. Kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita awali dengan pujian. Engkau layak dipuji, disembah ya Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita angkat pujian yang lagi, kita akan alam semesta melukiskan kebesaran. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, disembah Engkau ya Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, waktu yang sangat luar biasa ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, dalam minggu ini ada banyak hal yang boleh kami nikmati, baik itu senang menurut pribadi kami ataupun itu tidak.
tapi semuanya kami kembalikan kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memuji nama Tuhan, mulai ibadah persekutuan malam hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, dari awal hingga selesai nanti Engkaulah yang memberkati. Semua yang mengambil bagian Tuhan Engkau urapi dengan kuasa-Mu, dan terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan berbagi dengan firman-Mu kepada kami. Kiranya Engkau memampukan dia Tuhan, supaya firman yang boleh disampaikan kami boleh memahami apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan, kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Ada pujian mengatakan bahwa terima sukacita dari surga yang memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita tepuk tangan bersama-sama dengan sukacita, katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, kumada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oke, lagu ini mengatakan bahwa terima sukacita surga. Saya temponya cepat dikit, kurang cepat temponya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berkatakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali katakan sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Roni. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita dengan pujian. Sentuh hatiku, betapa ku mencintai-Mu ya Tuhan. Banyak hal yang terjadi, tapi kami tak pernah sendiri. Dalam setiap menjalani kehidupan kami, Engkau yang selalu menyertai.
ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
untuk kata-kata dalam lagu ini yang sungguh kami aminkan, untuk kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, dan ketika kami datang pada malam hari ini untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan, urapi kami, bukan saja urapi hamba yang sungguh-sungguh memerlukan kekuatan, kemampuan, hikmat, urapan dari Tuhan, tetapi setiap kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mereka yang menyaksikan di rumah melalui live streaming, hamba berdoa Tuhan Yesus juga berkati mereka, urapi mereka, dan selalu hamba berdoa Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kolose pasal 3 ayat 22. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai pasal 4 ayat 1. Jadi agak menarik juga. Nanti saya akan jelaskan kenapa pembagiannya seperti itu. Tetapi saya mengucap syukur jika Anda bisa meluangkan waktu untuk mendoakan Lena dan anak-anak. Saat ini di Texas ada badai salju yang besar sekali yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Texas, negara bagian yang biasanya panas. Kemarin suhunya 16 derajat di bawah 0. Kalau ke New York atau Chicago di atas sana sudah biasa mereka seperti itu. Tetapi Texas panas. Pada waktu bulan Juni, Juli, Agustus itu bisa lebih panas dari Jakarta. Ya, saya pernah taruh telur betul-betul di dashboard mobil saya, sorenya matang. Ini nggak bercanda, benar-benar. Saya pagi-pagi ingin coba aja saya taruh, dan lumayan saya bilang kalau setiap kali ini kita hemat gas, Bu, ya, kalau bisa masak semua di dashboard mobil. Bukan saja itu aja, karena saljunya cukup tebal untuk ukuran Texas itu sampai 10-15 cm, buat kami tebal sekali. Itu listrik mati, jutaan orang nggak ada listrik dan nggak ada air panas, jadi nggak ada heater, nggak ada pemanas di rumah. Nah, itu kedinginan sekali. Jadi anak-anak sedang mengungsi, anak sedang mengungsi ke rumah teman dan mengucap syukur setelah semalam-malaman. Dan ada banyak yang seperti itu. Kita doakan, ada sudah 6 orang meninggal karena kedinginan di Texas karena hal ini. 2 minggu yang lalu ada kecelakaan besar sekali. Mungkin saya cerita 2 minggu lalu ada kecelakaan besar sekali. Tepat di tempat Lena dan anak biasanya lewat, dan Tuhan meluputkan luar biasa. Terima kasih untuk hal yang luar biasa. Nah, malam hari ini kita akan mencoba sesuatu yang berbeda. Minggu lalu kita berkeliling, kita diskusi bersama-sama, tapi malam hari ini kita akan bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Saya melihat kita ada 4, 7, 10 dengan saya 11, mungkin 1, 2, 3 lagi. Kita akan bagi dalam 3 kelompok. 3 kelompok yang akan diskusi di sini, ya, 3 kelompok yang akan diskusikan beberapa bagian dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya sudah bagikan kepada church leaders PowerPoint saya. Church leaders tolong bagikan kepada yang lain juga, kepada co-workers. Dan setiap poin, ada 3 poin, akan kita diskusikan di situ. Bagaimana? Ya, jadi pertanyaan yang akan diberikan adalah setiap pertanyaan dari poin-poin ini, dan kita akan diskusikan, dan di dalam kelompok-kelompok ini akan mendiskusikan. Jadi kelompok pertama akan diberikan kehormatan Pak Marulam yang akan memimpin, ya. Pak Marulam akan memimpin. Jadi kami yang sekolah-sekolah seminari tidak akan memimpin. Saya, Pendeta Irwanto, Albert tidak akan memimpin. Semuanya. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, saya tidak suka pakai istilah awam. Karena awam dalam bahasa Arab artinya bodoh, seorang yang bodoh. Jadi yang akan memimpin adalah Anda semua yang tidak pergi ke seminari. Jadi kami yang pergi ke seminari akan mendukung dari belakang. Jadi satu kelompok isinya 4 orang. Jadi Pak Marulam nanti akan bersama dengan Bu Yuni, Bu Yani, dan Pak Tony. Oke, jadi berempat diskusi di situ pertanyaannya. Lalu kemudian Bang Sony akan memimpin, ya, kelompok kedua dengan Bang Dery, dengan Albert, dan dengan Anggi. Oke. Dan yang ketiga nggak ada pilihan lagi kita Pak Ir. Pak Putra yang akan memimpin, Pak Ir dan saya dan Bu Yuli yang akan ada di situ. Kita akan bicara mengenai Yesus di tempat kerja. Next slide. Ada pernah menyaksikan tayangan ini? Undercover Boss? Oke. Berapa orang? Selain Pak Tony, berapa yang pernah menyaksikan tayangan mingguan ini? Undercover Boss.
Undercover Boss adalah satu siaran mingguan yang dibuat yang mencoba untuk mengetahui reaksi dari CEO, dari bos-bos company-company besar biasanya ketika mereka akan menyamar. Jadi saya kasih ini supaya hati-hati. Kalau ada orang yang seperti Pak Tony, tahu-tahu belaga jadi karyawan, mungkin ini Pak Tony. jadi orang itu akan menyamar, didandani sedemikian rupa, ownernya, CEO-nya, lalu kemudian seperti karyawan yang baru masuk. Jadi yang beberapa kali saya saksikan adalah misalnya di restoran Subway, jadi orang ini, bapak ini akan menyamar dan dia bekerja seperti biasa dan selama 2-3 minggu itu dia akan seperti karyawan biasa, dia berbicara dengan karyawan yang lain, berinteraksi, makan dan lain sebagainya. Untuk mengetahui yang pertama bagaimana performance dari setiap karyawan. Lalu kedua, bagaimana bos-bos di atas memperlakukan karyawan-karyawan yang baik, lalu ekspektasinya, kondisinya, dan 1 minggu, 2 minggu itu kadang-kadang ada CEO yang sampai menangis ketika tahu bahwa karyawan saya ternyata susah sekali di bawah sini. Ada CEO-CEO yang begitu tergerak hatinya sehingga karyawan yang punya dedikasi yang luar biasa ini dikasih beasiswa, anaknya disekolahkan karena luar biasa dedikasinya. Dan ada juga yang ketahuan suka mencuri yang kemudian dikenakan sanksi dan lain sebagainya. Tapi tayangan yang menarik karena kita tahu bagaimana CEO akan memberikan reaksi dari karyawan-karyawan di bawah ketika misalnya mereka kerja di Kentucky Fried Chicken, dia juga ikut cuci piring dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang karena supervisor di situ juga manajer toko itu tidak tahu bahwa itu adalah ownernya dan seringkali jadi marah-marahin juga karena seperti itu. Jadi ada banyak hal yang menarik ketika kita belajar dari Undercover Boss ini. Kita bicara mengenai Yesus di tempat kerja Anda, memuliakan Tuhan di tempat kerja Anda. Anda tahu bahwa kadang-kadang kita ketika melihat surat Paulus, kita berpikir bahwa Paulus hanya berbicara mengenai hal-hal yang doktrinal, berbicara mengenai hal-hal yang teologis, hal-hal yang sulit untuk dipahami. Sebagian benar, ya. Kebenarannya hanya sebagian saja. Ada kebenaran yang lain, yaitu bahwa ada hal-hal yang bersifat praktis yang ditekankan, yang diajarkan oleh Paulus, yang dia inginkan penerima suratnya memahami hal-hal ini. Misalnya kita lihat di dalam Roma ada 16 pasal kitab Roma, 11 pasal pertama berbicara mengenai hal-hal yang doktrinal, berbicara mengenai hal-hal yang teologis. Tetapi setelah berbicara segala sesuatu itu, ayat 1 di pasal 12 dia berbicara karena itu. Nah, saya pernah mengajarkan, setiap kali ada kata karena itu, menunjukkan bahwa Paulus sedang menghubungkan segala sesuatu yang ada di belakang sebelum yang dikatakan dengan apa yang akan dia katakan. Setiap kali Anda melihat di dalam perjanjian baru ada kata sebab itu, oleh karena itu, Anda dapat melihat bahwa itu adalah satu pokok pikiran yang sama yang sedang dia coba gabungkan. Di dalam Efesus pun terjadi hal seperti itu, dan di dalam Kolose kita juga melihat bahwa ada bagian-bagian yang Paulus sedang sampaikan hal-hal yang bersifat doktrinal di dalam dua pasal pertama. Itu sebabnya di dalam pasal 3 ayat 1 beberapa waktu yang lalu saya katakan karena itu, ayat 1, karena kamu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya dia sudah berbicara mengenai segala hal yang bersifat teologis dan dia memasuk ke dalam hal-hal yang bersifat praktis. Anda lihat dimulai dari ayat 18. Nah, minggu lalu kita sampai kepada ayat yang ke-17 dan Anda bertanya kenapa kita nggak lanjutkan di dalam ayat yang ke-18, karena saya merasa kalau dibawa ke hari Minggu khotbah ini mungkin saya serahkan kepada Pendeta Irwanto aja, lebih baik 18 sampai dengan 21. Tetapi Anda melihat Paulus berbicara mengenai yang pertama di dalam ayat 18, dia berkata kepada hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Ayat 19, hai suami-suami kasihilah istrimu. Ayat 20, hai anak-anak taatilah orang tuamu. Ayat 21, hai bapak-bapak janganlah sakiti anakmu. Lalu ini adalah elemen-elemen yang ada di dalam jemaat di Kolose. Ini adalah bagian, ada bapak-bapak, ada istri-istri, ada suami, ada anak-anak, dan dia sampai kepada hai hamba-hamba. Di dalam bahasa aslinya adalah budak-budak, orang-orang yang dipekerjakan pada waktu itu. Nah, Anda tahu bahwa pada zaman Roma pada waktu itu diperkirakan ada kurang lebih 60 juta budak yang bekerja. Dan ada ahli perjanjian baru yang mengatakan setengah dari jemaat mula-mula adalah budak pada waktu itu. Orang-orang yang bekerja untuk
tuannya. Sehingga setiap kali berkhotbah setengahnya adalah budak. Nah, apa yang kita memang kata budak terlalu kasar untuk kondisi ini. Sebabnya LAI memilih kata hamba-hamba karena konteksnya hampir sama, orang-orang yang bekerja kepada tuannya, orang-orang yang bekerja kepada pabrik-pabrik, kepada company-company-nya. Sehingga ketika dia berkata, hai hamba-hamba. Itu sebabnya kita akan melihat di sini, next slide, bagaimana kita melihat di dalam ayat-ayat ini. Nah, saya sambungkan dengan ayat 1 pasal yang keempat, karena memang konteksnya kalau Anda lihat bahwa setelah itu dia berkata, hai tuan-tuan. Dia berkata, hai tuan-tuan. Lalu kemudian ayat 2 dan setelahnya adalah pokok pikiran yang berbeda. Jadi saya masukkan semuanya ini karena baik kita yang bekerja sebagai karyawan, baik kita yang bekerja sebagai manajer, sebagai owner, sebagai pimpinan, kita melihat bahwa ini adalah satu kesatuan yang luar biasa yang Paulus ingin kita pelajari dan pahami. Nah, kita akan melihat di dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan singkat saja dengan cepat, lalu kemudian kita akan diskusikan di sini. Yang pertama, Bang Sony tolong. Yang pertama adalah kita melihat ayat temanya. Anggi tolong next slide. Ayat temanya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, saya tekankan sekali lagi, kalau Anda suatu saat dipercaya untuk mengajar, berkhotbah, selain dari kami-kami yang belajar di seminari, Anda harus coba mencari ayat kunci, ayat tema di situ, ayat yang kira-kira menjadi pokok perhatian di situ dan kemudian mulai mengembangkannya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pertanyaannya adalah, sekarang bagaimana saya dapat memuliakan Tuhan ketika saya menjaga reptil? Betul Pak Marul. Bagaimana saya memuliakan Tuhan ketika saya memungut sampah? Bagaimana saya memuliakan Tuhan ketika saya menjual kue? Bagaimana saya memuliakan Tuhan ketika saya sedang menanti pekerjaan, gak punya pekerjaan? Bagaimana saya memuliakan Tuhan di dalam segala aspek pekerjaan saya? Beberapa cerita yang saya akan ambil dari Matius 25, Anda siap-siap juga dari Matius 25, ada 2 ilustrasi yang saya akan pakai di situ. Tetapi 3 hal yang saya akan jawab di sini adalah yang pertama, menunaikan tugas Anda dengan profesional. Oke. Anda akan siapkan, bagaimana saya nanti menunaikan tugas saya dengan profesional. Memfokuskan penghargaan Anda dari Tuhan. Dan yang ketiga, memperlakukan karyawan Anda dengan adil. Bawahan Anda dengan adil. Kalau Anda punya pembantu di rumah, bagaimana memperlakukan pembantu dengan adil. Anda manajer, bagaimana memperlakukan staf Anda dengan adil. Nah, kita akan melihat bagaimana menunaikan tugas Anda dengan profesional. Dikatakan di dalam ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Anda tahu ada banyak sekali kata segala di dalam kitab Kolose ini. Ada banyak kali kata segala dan termasuk ini, taatilah Tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Anda tahu kenapa Paulus perlu menekankan kata di dunia ini? Nah, seringkali kita berkata, Tuhan saya adalah Allah, Tuhan saya adalah Tuhan. Oh iya betul. Tetapi Anda juga punya Tuhan di dalam dunia ini dalam segala hal. Dikatakan, dan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, menarik. Kalau kita lihat bahwa kata taatilah, next slide, kata taatilah di situ adalah kata yang merupakan compound, gabungan dari 2 kata upo akute di dalam bahasa aslinya. Nah, Ron, kenapa mesti belajar sedikit mengenai hal ini. Kata akute adalah kata yang dimana kita mendapat kata akustik, Mas Yo. Kata akustik. Apa itu kata akustik? Akuo itu aku mendengar, akustik pendengaran, segala sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran. Jadi katanya mendengar, di bawah mendengar, atau mendengar dari bawah. Kata taatilah itu adalah kata orang-orang yang ada di bawah yang mendengar. Konsep yang diberikan bahwa ketika kita mendengar, kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sedang mendengar. Nah, setiap kali bahasa Indonesia ditulis dengan kata akhiran lah, masih ingat pelajaran SD kelas 4, kelas 5, Anda masih hafal pasti dengan jelas, betul Anggi masih jelas pelajaran guru waktu itu Ibu Siti mengajar di kelas 4 SD Anda.
Bahwa setiap kali ada kata lah itu adalah kata perintah. Bukannya kita boleh menawar-nawar, taati. Demikian juga di dalam bahasa aslinya. Ini adalah kata perintah. Menarik ketika Anda lihat. Coba lihat di dalam ayat yang ke-20. Kata yang sama dipakai di situ ketika berkata, hai anak-anak, taatilah. Katanya sama persis. Perintahnya sama. Maksudnya apa? Saya mencoba untuk menghubungkan keduanya. Saya mengatakan bahwa ketaatan seorang hamba kepada tuannya sama seperti yang Paulus harapkan dari ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Jadi saya harus taat kepada manajer saya, kepada direktur saya, kepada majikan saya seperti saya taat kepada orang tua saya. Ya, kecuali bosnya mengajarkan harus mencuri, harus ini dan lain sebagainya. Tidak. Anda harus tahu bahwa yang Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati pimpinan kita seperti kita menghormati orang tua kita. Nah, bagaimana ketika pimpinannya tidak adil, tidak berlaku dengan baik? Itu bukan urusan Anda. Itu urusan Tuhan karena ada bagian yang juga diberikan kepada bos-bos, kepada pimpinan di bagian-bagian selanjutnya. Ini menarik ketika dikatakan Anda harus taat. Anda harus taat. Lalu kemudian dikatakan ini menarik sekali. Di dalam segala hal, lalu dikatakan jangan hanya di hadapan mereka saja. Di hadapan mereka itu adalah kata yang artinya masih di kata-kata yang tadi yang sesudahnya eye service. Jadi dari Pak Il akan ada operasi mata di sini tetap untuk memperbaiki matanya, tapi kata ophthalmos dulia itu kata ophthalmos adalah kata mata, dulia adalah pelayan service, itulah memaniskan, itu adalah seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka yang cantik di dalam ruangan ini. Putra gak cantik kan? Jadi gak pernah pakai eyeshadow, gak pernah pakai eyeliner. Anda yang pakai eyeshadow, eyeliner, Anda tahu Anda ingin mempercantik mata Anda supaya kelihatan enak. Jadi yang maksudkan di sini adalah bukan saja Anda untuk mempercantik, untuk melihat supaya kelihatan indah. Dikatakan jangan hanya untuk di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka. Kata menyenangkan mereka adalah kata yang dikatakan man pleaser, orang-orang yang cari muka, kira-kira seperti itu kalau kita pakai kata kasarnya. Anda tahu, cari muka pun sudah ada di dalam perjanjian baru pada waktu itu. Jadi, tapi yang saya ingin katakan adalah Anda harus, apa yang dikatakan oleh Paulus ini, jadilah profesional. Kalau kita sering dengar kata itu, profesional. Apa itu profesional? Profesional adalah ketika Anda melakukan segala sesuatu sesuai dengan profesi Anda. Profesi Anda apa? Musisi. Be profesional. Anda adalah musisi, jadilah. Anda aktor, Anda jadi sesuai dengan profesi Anda. Anda harus menjadi profesional di dalam tugas pekerjaan Anda. Dan saya ingatkan Anda bahwa ada hal, next slide, apa yang kita lihat di sini adalah bagaimana Anda akan mencoba untuk menjadi profesional. Jadi di dalam kelompok Anda akan diskusikan tantangan apa yang Anda hadapi sebagai karyawan, sebagai staff, sebagai hamba ketika Anda mau menjadi profesional untuk Tuhan Yesus Kristus. Oke? Ingat, Anda pemimpin kelompok, tulis tantangannya. Yang kedua, memfokuskan penghargaan Anda dari Tuhan. Lihat di dalam ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Anda tahu bahwa sebelum Anda mendapatkan pekerjaan, kalau Anda adalah seorang Kristen yang taat, Anda akan meminta pekerjaan dari Tuhan. Anda berdoa, Tuhan kasih pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan, dan ketika Tuhan kasih pekerjaan, Anda harus tahu bahwa Tuhan yang memberikan pekerjaan. Ketika Tuhan yang memberikan pekerjaan, kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan gaji. Gaji kita bukan dari pimpinan kita, secara langsung memang itu dari mereka, tetapi Tuhan yang memberikan lewat mereka. Itu sebabnya Paulus kemudian mengatakan di sini, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, kenapa kita dikatakan bahwa kita harus bekerja dengan melihat bahwa penghargaan itu adalah datang dari Tuhan? Karena kita harus fokus
Ketika kita melakukan akrobat, ketika kita menjaga satwa, ketika kita memelihara apapun di tempat ini, ketika Anda bekerja sebagai mekanik, ketika Anda melakukan apapun yang Anda lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan ayat 23 itu, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan hanya kami-kami yang berkhotbah di sini melakukan untuk Tuhan, tetapi segala sesuatu yang Anda lakukan adalah untuk Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Dua hal yang saya katakan tadi. Pekerjaan yang Anda dapatkan, pekerjaan yang Anda miliki adalah anugerah dari Tuhan untuk Anda. Dan yang kedua adalah gaji yang Anda terima adalah dari Tuhan. Teman saya pergi ke Bintaro Exchange Mall kemarin dan dia berkata Centro 2/3 kosong. 2/3 kosong, dia mencari anaknya mau sekolah di Jepang, dia mau belanja segala sesuatu dan ada banyak hal yang gak dapat di situ karena udah banyak dan ada banyak karyawan yang dirumahkan. Dan dia orang yang cukup berada, sangat berada, dan dia berkata mengucap syukur ya Ron, kita masih punya pekerjaan. Gak kebayang dengan mereka yang tidak punya pekerjaan. Gak kebayang dengan mereka yang sedang susah karena usahanya hancur dan lain sebagainya. Sebabnya kita harus tahu bahwa upah, gaji dan yang Anda terima saat ini adalah dari Tuhan. Dan Anda harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, tidak ada di dalam rencana saya berkhotbah, tetapi ketika saya berpikir apa yang Tuhan katakan bahwa ditentukan bagimu sebagai upah dan kamu adalah Tuhan dan hambanya. Dan karena saya sedang berbicara mengenai gaji, saya berbicara mengenai upah, saya berani berbicara ini karena saya bukan gembala di sini. Biasanya kalau pengkhotbah tamu jauh lebih berani berbicara dari gembalanya. Bukan berarti saya bilang Pak Irwanto gak berani. Kalau upah itu dari Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Untuk mengembalikan apa yang merupakan milik Tuhan. Apa yang merupakan milik Tuhan? Perpuluhan. Nah, katanya itu persepuluhan, 1/10. Jangan membuat matematika yang lain. Oke? Kalau itu adalah perpuluhan 1/10, itu adalah matematika 1/10. Jangan membuat matematika yang lain. Ada jemaat di gereja kami di Tanjung Priok dulu menikah dengan orang Australia dan dia menjadi cukup berada. Dia berkata kepada pak ayah saya, Pak, Om, dipanggil Om, kalau gitu gereja kaya dong. Kalau kita semua kasih 1/10-nya, masanya bukan gereja kaya atau gereja miskin, tetapi sama seperti ayat-ayat ini, ketaatan kita. Karena kita tahu setiap tanggal 1 atau tanggal 31 ketika ada perubahan di saldo bank kita, itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu 1/10 itu adalah milik Tuhan. Jadi Anda yang belum memberikan perpuluhan, ini gak ada dalam skenario khotbah mengenai perpuluhan, tapi Anda harus tahu perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Jadi Anda tahu yang kedua, Anda harus tahu bahwa walaupun misalnya perusahaan tempat Anda bekerja sedang struggle, sedang susah, Anda tahu suatu saat nanti Anda akan menerima hal yang luar biasa yang dari Tuhan. Kenapa berbicara seperti ini? Saya katakan di dalam Matius 25 ayat 21, masih ingat cerita tentang hamba-hamba yang setia, orang yang diberikan 10 talenta, 5 talenta, dan 1 talenta, 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta, masih ingat cerita itu? Dan bagi mereka yang melakukan dengan setia, dia berkata seperti ini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Masih ingat? Anda setia di dalam perkara kecil, upah Anda, kita tahu, seringkali kita joke, aduh bos saya begini, upahmu besar di surga. Kita pendeta-pendeta selalu berkata seperti itu ya Pak Irwanto ya, upahmu besar di surga. Memang upah kita besar di surga, tetapi ada hal yang luar biasa yang Tuhan Anda akan berikan kepada Anda. Yang terakhir yang kita lihat adalah untuk para pimpinan, para manajer, para supervisor memperlakukan bawahan Anda, karyawan Anda, staff Anda dengan adil. Seringkali kalau kita kerjanya dimarah-marahin aja, kok kerjanya dimarah? Nasib kita adalah orang-orang yang dimarah-marahin aja. Kita akan melihat hal ini, kita akan merasa seperti orang ini ya, bosnya begitu besar sekali, ada megafon yang dipakai. Pasal 4 ayat 1 dikatakan, hai tuan-tuan berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuan di surga.
Apa yang dikatakan di sini adalah bagaimana supaya Anda lihat bahwa apa yang sedang Paulus katakan di dalam gereja adalah di dalam gereja ini ada karyawan, ada manajer, ada direktur, ada owner, ada semua orang datang dan yang Paulus ingin katakan adalah harus ada unity di dalam gereja. Saya selalu mengkhotbahkan ini dan saya berkata, siapapun Anda, tanggalkan pangkat Anda, kalau Anda adalah jenderal, tanggalkan pangkat Anda ketika Anda masuk ke dalam ruangan kebaktian. Kalau Anda seorang direktur, tanggalkan jabatan Anda di sana. Kalau Anda orang yang terkenal, tanggalkan gelar-gelar. Anda orang pintar, tanggalkan gelar Anda ketika Anda masuk ke dalam ruang kebaktian ini. Karena kita adalah satu, kita adalah sederajat. Dan ini yang ditekankan oleh Paulus di sini. Dia berbicara mengenai hai suami, hai istri, hai bapa, hai anak, hai hamba, hai tuan-tuan, untuk memperlakukan dengan adil. Nah, Anda yang berdiskusi nanti di kelompok, diskusikan bagaimana kita dapat memperlakukan karyawan kita dengan adil, bawahan kita. Anda mungkin hanya supervisor di sini, bukan hanya Anda supervisor di sini. Bagaimana dapat adil kepada orang-orang yang ada di bawah Anda. Dan cerita yang menarik, next slide, mengenai seorang CEO dari PepsiCo, namanya Indra Nooyi, bukan orang Indonesia, orang India. Indra Nooyi, orang yang dibesarkan di India dari keluarga yang miskin, pintar sekali dan kemudian dipercaya menjadi CEO dari PepsiCo. Suatu saat ketika dia sudah menjabat jabatan yang tinggi, dia pulang ke kampungnya di India, dia berkunjung ke rumah orang tuanya. Dan dia kaget karena orang-orang dari kampungnya datang dan dia pikir bahwa orang-orang akan berbicara dengan dia, mengucapkan terima kasih kepada dia, tetapi orang-orang dari kampungnya hanya mengatakan hello kepada dia. Dan kemudian mereka menyampiri orang tuanya dan memuji orang tuanya. Mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya karena sudah bisa mendidik anak seperti Indra Nooyi. Dan dia pulang ke Amerika dan dia berkata, ternyata saya belajar satu hal dari orang-orang kampung saya, bahwa di belakang CEO yang hebat ada orang tua yang luar biasa. Dan ini yang dia lakukan. Ini yang dia lakukan. Suatu saat Putra akan menjadi manajer restoran. Suatu saat Pak Marula mungkin akan menjadi, boleh ya, suatu saat kita mimpi dia menjadi direktur atau apapun juga sini. Dia lakukan ini. Dia menulis surat, tulisan tangan kepada setiap orang tua yang menjadi karyawan dia. Dan dikatakan dia menulis tidak kurang dari 3.000 surat kepada orang tua karyawan dia untuk mengucapkan terima kasih karena anaknya sudah menjadi orang yang baik, menjadi karyawan yang baik. Ini adalah cara bagaimana seorang bos memperlakukan karyawannya dengan adil. Dan ada hal-hal yang luar biasa yang dilihat di sini. Nah, pertanyaannya adalah, next slide, saya tanya apa tidak di sini? Tidak saya tanya di sini, tapi bagaimana kita dapat meletakkan Yesus di tempat kerja kita. Oke, di dalam kelompok-kelompok kita, kita bagi dalam 3 kelompok. Ya. Kita diskusikan. Bagaimana yang pertama, tantangan apa yang membuat kita tidak menjadi profesional di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita melihat bahwa pengharapan kita, penghargaan kita, upah kita, sungguhnya datang dari Tuhan suatu saat nanti. Barang siapa setia di dalam perkara kecil, ia akan setia di dalam perkara yang besar. Kebenaran yang luar biasa. Anda tidak akan pernah tanya, this is true, ini adalah true, benar untuk siapapun. Seorang pendeta mega church, gereja besar sekali di Amerika namanya Adrian Rogers, pada waktu saya masih menjadi mahasiswa, dia berkhotbah di kampus kami dan berkata seperti ini. Kalau Anda tidak mau berkhotbah di halte bus, jangan harapkan Anda bisa dapat menjadi asisten saya di Bellevue Baptist Church, gereja yang kedua terbesar di Amerika saat ini. Dia berkata, tidak mau setia dalam perkara kecil, karena dia apa? Dia berkata, dia dulu juga khotbah keliling di halte bus untuk memenangkan orang. Sama Anda melihat CEO siapapun, tidak ada satupun CEO yang tidak pernah merangkak dari bawah, yang melakukan perkara kecil dan kemudian diberikan perkara yang besar dari Tuhan. Oke? Dan yang ketiga, bagaimana Anda dapat adil terhadap orang-orang yang ada di yang Tuhan tempatkan di bawah Anda. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam saat berdoa di kelompok-kelompok kecil Anda. Pak Marulam dengan timnya, Pak Sony dengan timnya. Lalu yang ketiga mungkin Masio ya. Masio dengan timnya akan membagi dan kemudian kita diskusi. Lalu kemudian kira-kira berapa menit Pak Ir?
Bebas saja, sampai 7:30 mungkin setengah jam, kita 7:30 kita kumpul dan kita pakai mungkin Pak Marulam di tempat sana ya supaya bisa diskusi dengan anak. Tapi ingat di tempat sana makanan untuk bersama bukan untuk kelompok ya. Lalu yang kelompok Bang Sony mungkin di depan di tempat Bang Sony di belakang situ, Masio dan yang lain mungkin akan di tempat sini. Diskusi terbuka ya, jangan takut terbuka dan diskusi bersama-sama di sana. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau memperdalam kebenaran firman Tuhan, mendalami melalui kelompok-kelompok kecil kami, dan tolong kami Tuhan Yesus untuk dapat memberkati satu dengan yang lain dengan kata-kata hikmat. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.